الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jamaah yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga masih diberikan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita bisa sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan usaha kita duduk bermajlis sambil mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan kita mendapatkan keutamaan-keutamaan serta fadilah-fadilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau duduk di majelis-majelis ilmu. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu usaha dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju syurga. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah." Yang artinya, dan tidaklah berkumpul satu kaum orang-orang di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka saling mengajarkan kitabullah, saling mengajarkan agama di antara mereka, melainkan dengan sebab itu akan turun kepada mereka as-sakinah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat-malaikat akan berkerumun menyaksikan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji-muji mereka di majelisnya para malaikat di langit sana. Jadi keutamaan yang luar biasa ya bagi mereka yang mau
duduk di majelis-majelis ilmu. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab fadlil buka min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaih. Keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena rindu kepadanya. Di sini kita akan ulangi hadis yang terakhir yang kita bahas pada pekan yang lalu. Ya, karena di pekan yang lalu itu belum rampung, belum selesai pembahasannya, maka kita ulang hadis ini. Itu hadis yang ke-454. Itu wa'an Ibrahim bin Abdurrahman ibn Auf. Di hadis ini diriwayatkan oleh anak dari salah seorang sahabat yang bernama Ibrahim. Ya, anak dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu seorang sahabat yang mulia. Beliau bercerita, ya, anak dari sahabat Abdurrahman bin Auf ini bercerita, anna Abdurrahman ibn Auf utiya bi ta'amin wa kana sha'ima. Jadi Abdurrahman bin Auf dihidangkan untuk beliau makanan, ya, makanannya mewah, istimewa gitu. Yang pada saat itu beliau sedang berpuasa, itu untuk buka puasa. Faqala, maka di sana Abdurrahman bin Auf mengatakan, qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Sungguh telah wafat seorang yang lebih baik dariku, itu Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini termasuk dari sahabat-sahabat yang wafat di awal-awal perjuangan kaum muslimin di kota Madinah. Ya, tepatnya pada saat perang Uhud. Di sana Mus'ab bin Umair meninggal. Sehingga pada saat itu kain kafan, ya, untuk menutupi badan beliau tidak mencukupi. Ketika ditutup kakinya, kepala beliau terlihat. Ketika ditutup kepalanya, kaki beliau terlihat. Maka Nabi SAW menyuruh untuk menutup bagian kepala saja. Kakinya ditutupi dengan rumput idkhir. Nah, itu dikenang oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau mengenang sahabat beliau yang mulia. Beliau mengatakan, sungguh dahulu, ya, telah mendahuluiku wafat mati syahid Mus'ab bin Umair yang dia adalah lebih baik dariku. Falam yujad lahu ma yukaffanu fi illa burdatun in ghuttiya biha ra'su badat rijlah wa in ghuttiya biha rijlah bada ra'su. Di mana pada saat Mus'ab bin Umair wafat dan ketika hendak dikafankan, maka tidak ada yang bisa untuk dipakai mengkafaninya kecuali satu kain burdah yang kalau ditutup bagian kepala beliau terbuka kaki beliau, kalau ditutup bagian kaki kepala beliau terlihat. Tsumma busita lana minad dunya lima busita. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, setelah itu Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kami pintu-pintu dunia. Ya, Allah lapangkan dunia selebar-lebarnya untuk kami. Aw qala u'tina minad dunya ma'utina qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, aku khawatir jangan-jangan dengan dibukakan bagi kita pintu dunia, dengan dibukakan bagi kita harta benda yang melimpah ruah sekarang ini,
Itu bentuk Allah Subhanahu wa taala menyegerakan balasan dari kebaikan-kebaikan kita di dunia ini. Kemudian kita tidak akan mendapatkan bagiannya nanti di hari kiamat. Tsumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Setelah itu kemudian Abdurrahman bin Auf beliau menangis ya sejadi-jadinya sampai kemudian beliau tidak jadi memakan makanan tadi itu. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Pertama adalah istihbabu tadzakkuri siyaris salihin waz zuhad liyuqallil al-insan min tamassukihi bid-dunya. Jadi anjuran agar kita itu ya mengingat, membaca sejarah-sejarah orang-orang saleh, khususnya orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Ya. Kenapa? Karena dengan membaca sejarah-sejarah mereka tentang kezuhudan mereka, itu akan menjadikan kita ya tidak rakus terhadap dunia ini. Ya, itu akan menjadikan kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita sekarang ini. Ya. Kalau kita ingat zaman-zaman dulu mungkin ya apalagi para jamaah yang sudah berumur, ya dulu kadang makanan itu begitu langka. Ya, makan ayam mungkin kalau dulu seingat ulun waktu SD itu belum ada namanya ayam potong tuh. Ya. Jadi makan ayam tuh ya kalau pas lebaran aja ya. Ingat zaman dulu, sekarang Masya Allah. Ya. Atau ingat ya kisah-kisah orang-orang terdahulu dari orang-orang yang zuhud, baca ceritanya, kisahnya para sahabat, tabi'in, bagaimana mereka itu begitu jauh dari kemewahan dunia. Nah, itu dengan membaca sejarah-sejarah mereka akan memberikan motivasi tersendiri kepada kita, sehingga kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang dan akan menjadikan kita memiliki sifat qanaah. Ya, qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan dibanding orang-orang terdahulu, kita sekarang Masya Allah ya semuanya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang kedua adalah bayanun li fadailis sabiqin al-awwalin ka Mus'ab bin Umair wa Hamzah bin Abdul Muttalib wa ghairihim mimman qutila fi sabilillah awwal al-amr. Ini penjelasan tentang ya keutamaan orang-orang terdahulu yang awal-awal syahid fi sabilillah. Itu seperti Mus'ab bin Umair, begitu pula paman Nabi SAW Hamzah bin Abdul Muttalib, ya dan yang lainnya dari mereka yang mati, yang wafat, yang syahid di medan jihad. Di mana sahabat-sahabat ini? Ya mereka belum melihat hasil dari perjuangan mereka. Karena pada saat itu kaum muslimin masih awal-awal perjuangan. Nah, beda dengan ini sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau sudah melihat hasil dari perjuangan para sahabat. Ya, sehingga beliau takut. Ya, takut jangan-jangan kemudian balasan dari kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan itu disegerakan di dunia ini. Ya, soalnya sahabat-sahabat yang lebih mulia dari beliau sama sekali belum merasakan hasil dari perjuangan itu sendiri. Ya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita kemuliaan terutama sahabat-sahabat yang awal-awal syahid ya wafat di medan jihad. Kemudian juga yang bagi alal mar'i an yadhkura ashabahu wa ikhwanahu bijamili fa'alihim wa husni manaqibihim
wa an yastaghfira lahum wa an yatajannaba dzikra ma yasum au yunqisuhum. Jadi semestinya bagi seseorang ya untuk menyebut ya tentang kawan-kawannya itu kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Jadi kita mungkin punya kawan, sahabat baik dulu yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Ya, atau siapapun itu. Nah, sekarang ini kita hendaknya sebut-sebut kebaikan-kebaikan mereka. Ya, seperti ini. Abdurrahman bin Auf, ya, beliau menyebutkan keutamaan dari Mus'ab bin Umair, sahabat beliau yang mulia. Ya, jadi orang-orang yang sudah mendahului kita dalam keimanan, yang sudah mendahului kita ya dalam amal soleh, dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yang sudah wafat, maka sebutlah kebaikan-kebaikan mereka. Jangan menyebut mereka kecuali atas kebaikan. Ya. Dan hindari menyebut keburukan-keburukan orang-orang yang sudah wafat, walaupun itu beneran dia lakukan. Ya, kadang sebagian orang sudah bertahun-tahun mati, sudah bertahun-tahun wafat, masih diungkit-ungkit kesalahannya, masih disebut-sebut kejelekannya. Nggak boleh seperti itu. Ya, makanya dalam hadis yang lain ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddam." Kalian itu enggak usah ya, tidak perlu untuk menjelek-jelekan orang yang sudah wafat tuh. Ya, jangan kalian sebutkan keburukan-keburukan orang-orang sudah wafat, jangan. Karena mereka sudah mendapatkan balasannya sudah. Jadi enggak usah diungkit-ungkit lagi. Nah, ini pelajaran dari hadis ini juga. Ya, agar kita tatkala menyebut orang-orang yang sudah wafat yang mendahului kita, sebut kebaikan-kebaikan mereka. Ya, jangan malah keburukan-keburukan ya dari orang-orang yang sudah wafat itu kita ceritakan, kita sebut dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, al-hathu 'ala taqallil minad dunya wa zinatiha. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita ya tentang anjuran untuk tidak terlalu bermewah-mewahan dengan dunia. Wal hadzar min at-tawassu fiha wal ishtighal biha, dan peringatan agar jangan sampai kita itu terlalu sibuk dengan dunia kita. Ya, wat tahdzir aw wat taqsir anil wajibat bisababiha. Dan jangan sampai kemudian gara-gara sibuknya kita mencari dunia, lupa kita dengan kewajiban kita kepada Allah. Ya, jangan sampai saking sibuknya kita mencari rizki, lupa kita dengan sang pemberi rizki, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak benar seperti itu. Ya, kita ini bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Apa bedanya? Kalau hidup untuk makan ya berarti hari ini ya mikirin perut dan yang di bawah perut terus. Ya, kewajibannya kepada Allah itu nggak dipikirin. Nah, kalau seperti ini kita apa bedanya dengan hewan? Ya kalau ya hewan pun begitu, cuman mikirin perut dan yang di bawah perut. Ya, hewan kayak gitu. Kalau kita seperti itu, apa bedanya kita? Ya, maka seorang muslim, seorang mukmin, dia mencari dunia itu untuk dijadikan sebagai jembatan dia menuju akhirat. Ya, sehingga dia mencarinya dari jalur yang halal, dan sesibuk apapun dia dengan dunianya. Ya, ketika ada panggilan azan, ada panggilan Allah, panggilan sang pemberi rizki, dia tinggalkan dunianya. Ya, dia penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Nah, jadi kita dalam perkara dunia ini ya jangan terlalu bermewah-mewahan.
Ya, hiduplah kita sesuai kemampuan kita, jangan sesuai kemauan kita. Ya, karena kalau kita ngikuti kemauan kita, itu nggak ada habisnya. Syahwat kita, keinginan kita, kemauan kita untuk dunia itu nggak ada selesai-selesainya. Kalau kita nggak stop begitu. Ya, makanya dalam satu hadis dikatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahabin latamanna an yakuna lahu wadiyan akhar wa lan yamla'a fahu illa turab." Ini seandainya manusia itu punya satu lembah emas. Niscaya dia akan berharap lagi untuk punya lembah emas berikutnya. Enggak ada selesai-selesainya. Walan yamla'a fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa menjadikan dia merasa cukup kalau orang sudah rakus dengan dunia itu, kecuali kalau mulutnya sudah ditutup dengan tanah. Maksudnya apa? Sudah mati gitu. Ya. Baru dia akan merasa cukup dengan keinginan-keinginannya itu. Nah, ini peringatan dari Nabi SAW agar kita ini jangan rakus dengan dunia itu. Ya. Jadi hiduplah kita sesuai kemampuan, jangan sesuai kemauan. Kadang sebagian orang itu nggak bisa menyetop kemauannya. Ya, sehingga barang-barang yang dia nggak mampu beli dipaksain beli. Sehingga hidupnya jadi penuh dengan hutang. Ya. Ini belum selesai kreditannya, beli ini. Demi apa? Demi untuk bisa tampil mewah. Ya, handphonenya masih layak pakai. Tapi ketika melihat ada keluaran baru, ada iPhone, ada apa, paksakan diri kredit. Ya, sekian tahun kreditannya. Sehingga hidupnya dikejar-kejar akhirnya. Orang kalau sudah seperti itu biasanya akan lupa dengan akhiratnya. Sibuk untuk cicilan ini, cicilan itu, dan seterusnya. Nah, itu berawal dari apa? Berawal dari dia terlalu mengikuti kemauannya. Ya, tidak melihat kemampuannya. Ibarat pepatah kita mengatakan lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini juga menunjukkan kepada kita syiddatu khawfi sahaba ridwanullah alaihim min Allah. Fahada Abdurrahman bin Auf wa huwa ahadul mubasysyirin bil jannah kana sha'iman wa huwa yatadhakkaru ikhwanahu min as-sabiqin wa huwa yakhsha ala nafsi alla yataqabbala minhu wa an takuna hasanatu qad ujjilat lahu fid dunya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya rasa takut dari seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya, sahabat secara umum semuanya takut kepada Allah. Namun secara khusus dibahas dalam hadis ini adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf ini sudah dijamin masuk surga. Ya, Nabi SAW menyebutkan 10 sahabat didikte oleh Nabi SAW. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, Abdurrahman fil jannah, dan seterusnya. Nabi sebutkan 10 sahabat yang pasti masuk surga. Termasuk ini Abdurrahman bin Auf. Tapi lihat, apa kemudian ketika beliau disebut sudah dijamin surga, beliau merasa bangga diri, sudah enggak ada rasa takut kepada Allah, malas-malasan beribadah? Enggak. Lihat ini, beliau dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf. Kemudian kondisi beliau dalam hadis ini sedang berpuasa. Ya, tapi walaupun seperti itu, beliau ketika dihidangkan makanan untuk berbuka, beliau di sana takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan-jangan kemudian makanan yang dihidangkan, ya, dunia, harta benda yang beliau miliki, itu balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau di dunia ini, sehingga beliau tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Itu yang sangat ditakutkan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Kita mungkin gak pernah merasakan rasa takut seperti ini. Ya, ketika dibukakan bagi kita dunia, ya, lihat nih sahabat, padahal sudah dijamin masuk syurga. Ya, bahkan sampai beliau menangis, khawatir jangan-jangan harta benda yang beliau miliki di dunia itu adalah balasan yang disegerakan. Ya, balasan atas kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan, sedangkan di akhirat nanti gak dapat apa-apa. Itu, ya, sahabat-sahabat yang mulia yang semestinya kita teladani. Ya, yang semestinya kita contohi bagaimana besarnya rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya jangankan memakan yang haram, yang halal saja ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Khawatir itu menjadi balasan yang disegerakan bagi beliau. Sebagian orang kadang, ya, harta yang haram sekalipun udah gak peduli dia. Yang penting kaya raya, yang penting banyak duit. Ya, terserah dapatnya dari yang halal kah, yang haram kah, terserah. Udah gak peduli. Na'udzubillah kalau kondisi gitu seperti itu. Sahabat ini yang halal saja takut mereka makan. Ya, khawatir. Apalagi yang haram. Ya, sebagian orang malah gak peduli halal haram. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Maka selalu kita berusaha memperkokoh, mempertebal rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam perkara dunia ini. Ya, agar kita menjadi orang yang zuhud, tidak rakus dengan dunia. Ketika mencari dunia, pastikan dari jalur yang halal begitu. Dan jangan sampai kemudian ya sibuknya kita dengan dunia melupakan kita dengan akhirat kita. Kemudian selanjutnya para jamaah yang Allah muliakan, hadis ini juga mengajarkan kepada kita yang bagi 'alal mar'i an yanzura fi dha'ah ila man fawqah. Jadi semestinya bagi seorang itu dalam perkara ketaatan hendaknya dia melihat orang yang lebih tinggi dari dia. Seperti ini Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau menyebutkan sahabat Mus'ab bin Umair yang syahid di medan jihad. Dan beliau mengatakan Mus'ab bin Umair itu lebih mulia dari. Ini mengajarkan kepada kita dalam perkara akhirat. Dalam perkara akhirat, lihat orang yang lebih tinggi dari kita. Supaya apa? Supaya kita semangat. Ya. Lihat, si fulan itu, saudara saya itu, tetangga saya, dia bisa puasa Senin Kamis. Kok saya nggak bisa, misalnya. Ya, si fulan itu bisa dia tiap malam sholat tahajud. Kok saya nggak bisa? Ya, padahal ianya lebih sibuk dari saya, tapi dia bisa. Kenapa saya nggak bisa? Ya, padahal ya makanannya dia dengan saya ya sama saja. Kok dia bisa, saya nggak bisa? Nah ini dalam perkara akhirat, lihat orang yang lebih tinggi dari kita. Ya supaya apa? Supaya kita lebih termotivasi untuk melakukan amal soleh seperti orang itu, bahkan mungkin melebihi dia. Begitu. Kemudian sebaliknya, wa fi umuri dunya liman dunahu. Adapun dalam perkara dunia, kita lihat orang yang lebih rendah dari kita. Ya. Kita lihat orang yang lebih rendah. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Ya. Yang punya motor misalnya.
Jangan melihat orang yang punya mobil, nggak bakal bersyukur dia. Ya, saya ini sudah puluhan tahun begawi masih punya ya motor aja, belum bisa beli mobil. Padahal tetangga saya sudah beli. Nggak bakal syukur-syukur kalau dalam perkara dunia ngelihat yang lebih atas. Ya, tapi lihat yang lebih bawah. Alhamdulillah saya sudah bisi motor. Tetangga itu masih cuman bisa beli sepeda, alhamdulillah. Yang punya sepeda pun, alhamdulillah saya punya sepeda. Tetangga itu kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki pun, alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Ya, itu tetangga sakit-sakitan kemana-mana, ya nggak bisa. Begitu seterusnya. Dalam perkara dunia, lihat orang yang lebih rendah dari kita. Itu akan melatih kita untuk lebih bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, ya, unzur ila ala tanzur ila man huwa fawqakum. Jadi lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian dan jangan melihat orang yang lebih tinggi. Ya, tingkat rizkinya dari kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dan itu lebih pantas dan lebih akan menjadikan kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Itu. Jadi ya rumusnya, kita katakan rumusnya ya, dalam perkara akhirat lihat orang yang lebih tinggi supaya kita termotivasi beribadah seperti dia. Dalam perkara dunia, lihat orang yang lebih rendah supaya kita bisa bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Itu dia hadis yang ke-454. Sekarang kita masuk hadis yang berikutnya. Itu hadis 455, masih dalam bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan rindu kepadanya. Wa an Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah yang bernama Sudai bin Ajlan al-Bahili dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, laisa syai'un ahabba ila Allah ta'ala min qatrataini wa atharain. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain dari dua tetesan. Ya. Selain dari dua tetesan atau dua athar, dua bekas. Apa itu dua hal yang Nabi SAW maksudkan? Qatratu dumu'in min khasyatillah. Yang pertama, dari tetesan yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang misalnya dia bangun di malam hari, ya, dia sholat, kemudian bersimpuh, berdoa, beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa terasa kemudian air matanya berlinang, menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan mata seperti inilah yang tidak akan disentuh oleh api neraka, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tetesan yang kedua yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah. Itu tetesan darah yang mengalir karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang berjihad fi sabilillah sehingga dia terluka, darahnya menetes atau bahkan mungkin dia syahid fi sabilillah. Maka ini tetesan darah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ammal atharan, adapun dua bekas. Ya, tadi kan kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla selain dari dua tetesan dan dua bekas. Adapun dua tetesan adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah, kemudian tetesan darah ya yang berjihad di jalan Allah. Wa ammal atharan, adapun dua bekas yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, fa atharun fi sabilillah, yaitu bekas ya seseorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, entah itu mungkin bekas luka-luka atau semacamnya, wallahu a'lam. Wa atharun fi faridatin min faraidillahi ta'ala. Begitu pula bekas dari seseorang melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini derajatnya dhaif begitu. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari hadis yang mulia ini ya menunjukkan kepada kita beberapa pelajaran. Itu yang pertama adalah fadlul buka ya khasyatan min Allah ta'ala, li'annahu dalilul iman billahi shadiq. Ya, keutamaan seorang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu menunjukkan ya tentang kejujuran dari keimanan orang tersebut. Ya, orang kalau dia sudah bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memang menunjukkan kejujuran dan tingginya iman orang tersebut. Makanya ya air mata yang mengalir karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan mata seperti itulah yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ainani la tamassuhumun nar, ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, itu mata yang begadang di malam hari karena berjihad menjaga perbatasan kaum muslimin. Ya, itu keutamaan orang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang yang dia menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, ini termasuk dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perasaan manusia kepanasan, ya matahari didekatkan cuma 1 mil, sehingga ada yang keringatnya sampai lututnya, sampai perutnya, ada yang hampir tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nah, ada 7 golongan yang Allah naungi di padang mahsyar itu, yang mereka tidak akan merasakan kepanasan. Salah satunya kata Nabi SAW adalah seorang yang bangun di malam hari, kemudian dia bersimpuh di hadapan Allah, beristighfar, minta ampun kepada Allah, mengakui dosa-dosanya sampai tidak terasa air matanya berlinang. Orang seperti ini ya nanti di padang mahsyar akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak akan merasakan kepanasan. Ini keutamaan-keutamaannya. Ya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita fadlul jihad wa thawabu man juriha wa zala damu fi sabilillah wa baqiya alaihi atharu jurhi. Jadi keutamaan jihad fi sabilillah, ya, dan pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi mereka yang terluka
di medan perang karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai bekas-bekas lukanya itu masih ada ya di badannya. Maka ini adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla bahkan sampai luka-luka. Ya. Apalagi sampai syahid fi sabilillah. Maka itu utamanya luar biasa. Maka Khalid bin Walid disebutkan beliau itu tidak ada satu jengkal dari badannya Khalid bin Walid melainkan ada bekas tusukan tombak, ada bekas sabetan perang, sabetan pedang. Ya, tapi Khalid bin Walid tidak pernah berhenti jihad. Ya, walaupun beliau ya Allah takdirkan tidak mati di medan jihad. Ya, maka di akhir hayat beliau ya padahal beliau berharap sekali matinya itu di medan jihad. Tapi beliau mengatakan, lihatlah badanku ini. Tidak ada satu jengkal melainkan ada bekas tusukan tombak, bekas sabetan pedang, bekas panah. Ya, tapi lihat kata beliau, sekarang aku ini mati di atas ya tempat tidurku. Itu kata Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Ya, luka-luka beliau itu sebagai bukti bagaimana perjuangan beliau dalam membela agama ini. Ya radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga para jamaah yang muliakan, hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan kepada kita fadlut taqarrubi ila Allah bima aftaradahu ala ibadihi. Jadi keutamaan seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya. Wasa'yu fi adaiha haitsu amara Allah, dan berusaha untuk menunaikannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sebutkan ya salah satu dari dua bekas yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bekas seseorang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dia banyak melakukan sholat ya, sehingga Allah taala mungkin terlihat bekas sujudnya, terlihat di keningnya misalnya. Ya, atau dia melakukan ibadah yang lainnya sehingga ada bekas di tubuhnya. Ya, tatkala dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bekas yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, itu dia hadis yang ke-455. Berapa menit lagi? 6 menit. Nah, kemudian di sini hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh ya oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini adalah hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ya, hadis ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, tapi kita ambil potongan awalnya saja yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Itu dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Yang artinya, kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat, pernah memberikan wejangan, ya, pesan-pesan kepada kami, di mana beliau menyampaikan kepada kami ya wasiat-wasiat yang sangat berkesan sekali. Wajilat minhal qulub, yang menjadikan hati-hati kami bergetar. Wa zarafat minhal uyun, dan menjadikan mata-mata kami berlinang air mata. Nah, ini kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala alaihim jami'an. Ya,
Beliau itu ketika mendapatkan nasihat, ya sampai menangis. Mendapatkan wejangan-wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pula para sahabat itu di malam hari. Ya, disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, di malam hari seperti anak kecil yang merengek kepada ibunya. Ya. Tapi kalau di siang hari seperti singa-singa yang siap, yang menerkam musuh-musuh agama, yang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang siap berjihad. Para sahabat kayak gitu. Di malam hari mereka bangun, merengek, ya, minta kepada Allah, istighfar, minta ampun sampai air mata berlinang. Tapi kalau sudah di pagi hari, di siang hari, mereka seperti singa yang siap berjihad fisabilillah. Ya, ini contohnya nih, hadis ini. Ya, ketika sahabat diberikan wasiat, nasihat, wejangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu hatinya bergetar, ternyuh. Kemudian air mata mereka berlinang. Kenapa? Ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga karena sayangnya beliau, cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini dikisahkan, disebutkan wasiat-wasiat yang disampaikan ini itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat haji wada. Ya, ketika Rasulullah SAW sedang berada di Arafah, Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Ya, beliau SAW mengawali mengatakan la'alli la alqakum ba'da hadza. Barangkali aku tidak akan berjumpa lagi dengan kalian tahun depan. Artinya isyarat bahwa Nabi SAW sebentar lagi akan wafat. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat. Maka di sanalah kemudian para sahabat yang menangis, ya, karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, ini yang mungkin bisa kita sampaikan ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dengarkan ya sedikit ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum.